Intinya untuk memulai ini aku akan menceritakan tentang Raja Henry VIII. Karena saking kejamnya dia memiliki 6 orang istri di luar puluhan selingkuhannya, yang mana istri-istrinya ini ada yang berakhir dengan kematian yang tragis. Dia lahir di tanggal 28 Juni tahun 1491 di Greenwich, Inggris, yang mana dia adalah putra kedua dari Raja Henry VII. Ya, Raja Henry VII itu adalah dinasti pertama Tudor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Irestia yang kali ini akan bercerita tentang sejarah Inggris. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang sejarah Inggris, ini adalah salah satu cerita yang lumayan kelam. Ya, dibilang seram sih enggak, tapi dia lumayan kelam. Dan pastinya untuk memulai ini aku akan menceritakan tentang Raja Henry VIII. Siapa sih di antara kalian semuanya yang mungkin saat ini menyukai sejarah Inggris tapi nggak kenal Raja Henry VIII? Udah terkenal seantero dunia kalau dia tuh red flag, malah banyak yang bilang black flag. Ya, karena saking kejamnya dia memiliki 6 orang istri di luar puluhan selingkuhannya, yang mana istri-istrinya ini ada yang berakhir dengan kematian yang tragis, ada yang dipenggal ya. Jadi di sini aku ingin bercerita tentang istri-istri Raja Henry dari yang pertama sampai yang keenam. Check it out. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, please klik tombol subscribe biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Oke, sebelum aku menceritakan tentang istri-istrinya, ada baiknya aku ceritain dulu tentang latar belakang Raja Henry VIII ini ya. Jadi, dia lahir di tanggal 28 Juni tahun 1491 di Greenwich, Inggris, yang mana dia adalah putra kedua dari Raja Henry VII. Ya, Raja Henry VII itu adalah dinasti pertama Tudor, dan dia menikah dengan Ratu Elizabeth dari York, yang dia memiliki 4 orang anak. Jadi anak pertama itu Arthur, anak kedua Margaret, anak ketiga Henry, anak keempat Mary ya. Dimana si Margaret anak kedua dan anak keempat si Mary ini dia menjadi ratu di Prancis dan Skotlandia. Jadi Margaret ini dia menikah dengan saudara perempuan yang namanya Margaret, ini menikah dengan James IV dari Skotlandia pada tahun 1503 dan akhirnya menjadi ratu Skotlandia. Nah, si Mary ini yang adiknya ini dia menikah dengan Raja Louis XII dari Prancis tahun 1514, tetapi karena Raja Louisnya meninggal, akhirnya dia menikah untuk yang kedua kalinya dengan Charles Brandon. Jadi dia seorang adipati dari Suffolk gitu. Nah, si Henry ini karena memang dia menjadi anak kedua laki-laki, maka memang dari awal dia tidak diprioritaskan atau tidak diperuntukkan menjadi raja. Makanya di sini dia agak berbeda dari segi pendidikan atau pendidikan dengan kakaknya Arthur. Kalau Arthur kan dari kecil sudah diajari berperang, atau cara menggunakan pedang. Sementara kalau Henry ini dari kecil dia sudah dimanja. Jadi dia tinggal di sebuah kastil yang dayang-dayangnya hampir semuanya perempuan. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan secara kasar ya, ini Raja Henry VIII ini pada masa kecilnya memang dia tidak diperuntukkan sebagai seorang raja, sehingga perlakuannya itu yang tadi aku sebutkan dia berbeda, dan dia diberi tempat tinggal itu satu istana dengan kakak pertamanya si Margaret di istana Eltham. Jadi dia nggak satu istana dengan Arthur. Si Margaret ini bareng lah sama si Henry. Nah, Henry itu dia menikmati kehidupan masa kecilnya dengan sangat menyenangkan dan tenang. Gak diajari perang ya, dia sekolah yang bener aja, berkuda. Dia itu tumbuh menjadi anak yang super bersemangat, dan dia menyukai musik dan menyukai olahraga. Saking dia aktifnya, dia bisa dari pagi sampai sore menunggang kuda, malamnya lanjut dia berdansa. Dan dia juga merupakan seorang anak yang cerdas. Pada usianya di belasan tahun dia sudah menguasai 5 bahasa. Nah, tapi ternyata ketenangan dia menjalani kehidupan sebagai Pangeran Wales itu ternyata tidak berlangsung lama, karena pada saat dia usia 11 tahun
kakaknya yang namanya Arthur itu dia meninggal dunia ya. Dia meninggal dunia pada tanggal 2 April 1502 karena kena penyakit, dan ini yang menyebabkan Pangeran Henry akan dinobatkan menjadi raja untuk meneruskan tahta ayahnya. Nah, dari sini mulai nih dia langsunglah dikasih pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan dirinya sebagai seorang raja. Mulai dari situ dia kehidupannya berubah drastis. Yang awalnya dia tinggal bersama banyak perempuan, akhirnya dia diberikan ajudan khusus oleh ayahnya untuk mempersiapkan Henry sebagai raja. Dan akhirnya 5 tahun kemudian ayahnya meninggal di bulan April 1509. Akhirnya dia menjabat sebagai raja Henry VIII di usianya sekitar 17-18 tahun. Dan dari sinilah dia mulai menjadi seorang raja yang terobsesi ingin memiliki anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya, sampai dia menikah 6 kali. Ini yang masuk catatan ya, 6 kali, karena selingkuhannya itu banyak yang tadi aku bilang. Dan dia juga memiliki perilaku kejam sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada makanan yang gak enak, atau misalnya tiba-tiba setelah dia makan dia sakit perut, nanti itu si koki kerajaan akan dia rebus hidup-hidup sampai mati. Dan di zaman Raja Henry inilah paling banyak diadakan hukuman mati, baik itu hukuman penggal, hukuman bakar, atau hukuman rebus. Oke, jadi aku akan menjelaskan dulu ya urutan nama-nama Raja Inggris, istri dari Raja Inggris Henry VIII ini. Yang pertama namanya Catherine of Aragon, yang kedua namanya Anne Boleyn, kemudian yang ketiga ada Jane Seymour, kemudian yang keempat ada Anne of Cleves, kemudian yang kelima ada Catherine Howard, dan keenam ada Catherine Parr. Ini agak bingung soalnya dia dari 6 istrinya 3 orang namanya Catherine, ya. Oke. Nah, sekarang kita jelaskan ya kronologis pernikahan pertama sampai pernikahan ke-6-nya. Yang pertama, jadi kan ketika si Raja Henry ini udah jadi raja, maka dia usia 17-18 tahun nih ya. Tugas utama dia kan selain bertahta dan memimpin kerajaan, dia harus punya pasangan tuh, harus punya istri dong. Akhirnya dia mencari istri ya, mencari ratu untuk negaranya ya. Nah, berhubung kerajaan Inggris saat itu tuh lagi memperbarui perjanjian dengan Spanyol, dan akhirnya Raja Henry VIII itu bertemu dengan Raja Spanyol. Akhirnya dia dinikahin lah sama anak dari Ratu dan Raja Spanyol itu. Si putri Spanyol itu namanya Catherine of Aragon, dan dia adalah anak perempuan dari Raja Aragon yaitu Fernando II dengan Ratu Castilla yaitu Ratu Isabel ya. Nah, cuman masalahnya pernikahan mereka tuh sempat menuai pro dan kontra. Kenapa? Karena sebenarnya Catherine of Aragon ini adalah janda, yang mana suaminya terdahulu adalah Raja Arthur, Raja Arthur. Raja Arthur itu kan kakaknya si Henry, jadi di sini tuh kayak yang turun ranjang gitu loh ya. Sementara di zaman dulu Katolik itu, aku nggak tahu nih ya, apakah sampai sekarang juga seperti itu. Katolik itu sangat melarang pernikahan yang turun ranjang gitulah bahasanya. Nah, cuman karena kepentingan politik lebih penting saat itu, akhirnya mereka tetap menikah dengan mengadakan pembatalan pernikahan di pernikahan Arthur dan Catherine of Aragon ini. Soalnya ada nih katanya dibolehkan melakukan pembatalan pernikahan kalau di saat pernikahan yang sebelumnya ini mereka belum pernah melakukan hubungan badan. Nah, kebetulan memang kan si Raja Arthur ini dia menikah 6 bulan sebelum kematiannya. Ya, 6 bulan sebelum kematiannya dia menikah dengan Catherine of Aragon, dan dalam keadaan itu dia sering sakit-sakitan, sehingga boro-boro mikirin begituan ya kan. Akhirnya setelah ditanya, kamu udah pernah melakukan hubungan intim belum? Oh, belum pernah. Ya udah, berarti boleh tuh kamu dibatalin aja pernikahan dengan Arthur, dan kamu menikah di mata Katolik dengan Pangeran Henry sebagai pernikahan pertamanya. Nah, akhirnya mereka tetap melakukan pernikahan kan, meskipun tidak disetujui Paus, karena Paus itu bilang katanya hubungan Catherine dan Henry itu nggak sah di mata Katolik. Mereka tidak akan punya anak, ataupun kalau mereka nanti punya anak, anaknya tidak akan diakui jadi anak tidak sah lah gitu ya. Akhirnya mereka tetap menikah di tanggal 11 Juni tahun 1509, atau tepatnya 6 minggu setelah Henry VIII dilantik menjadi raja. Istri pertamanya si Catherine of Aragon ini adalah istri yang paling lama ya, yang cukup langgeng.
Jadi mereka itu menikah selama 23 tahun. Raja Henry ini kan dia pengen punya anak laki-laki. Dan di mata Raja Henry maupun di mata rakyatnya, Catherine of Aragon ini merupakan wanita yang sangat cerdas dan dia juga sangat tangguh. Kalian bayangin, di saat Catherine lagi hamil aja, dia mau memimpin perang dalam keadaan hamil, perang naik kuda, saking dia tunduk dan sayang sama Henry dan cinta banget sama Inggris. Padahal dia kan sejatinya warga negara Spanyol kan. Nah, dia juga pintar, dia menguasai banyak bahasa. Tapi ternyata dia tidak bisa memberikan anak laki-laki kepada Henry. Jadi dia tuh sudah hamil 6 kali ya. Nah, di awal pernikahannya punya anak perempuan tapi keguguran. Kemudian gak selang berapa lama dia hamil lagi. Akhirnya dia berhasil tuh melahirkan anak pertamanya dan itu laki-laki. Wah, Raja Henry seneng dong, secara dia udah pernikahannya ya buat dia ini pernikahan yang sempurna lah ya. Dia menikah dengan putri berkebangsaan yang bergengsi dan akhirnya dia punya anak laki-laki. Tapi ternyata bayi itu hanya bertahan hidup beberapa minggu. Akhirnya anak kedua mati tuh ya. Terus hamil lagi anak ketiga. Nah, anak ketiga ini lahir perempuan yang akhirnya dikasih nama Mary, yang nanti suatu saat dia juga menjadi satu-satunya anak dari Henry yang hidup dan menjadi Ratu Inggris. Di kehamilan yang keempat, kelima, dan keenam, pokoknya si Catherine ini kalau misalnya nggak ngalamin keguguran, anaknya meninggal dalam keadaan dia masih bayi. Hingga pada akhirnya ketika Catherine of Aragon sudah ada di usia 40 tahun, Raja Henry pun udah mulai merasa kesel. Ini kamu kenapa sih kok nggak bisa ngasih aku anak laki-laki gitu. Nah, saat itulah jiwa red flagnya si Henry muncul. Dari situ dia udah mulai selingkuh sama banyak perempuan. Nah, akhirnya singkat cerita, dari sekian banyak wanita-wanita simpanan dia itu cepat bosan ya. Dan salah satu korban dari selingkuhannya itu namanya Mary Boleyn ya, yang mana itu adalah kakaknya si Anne. Nah, pada saat si Henry jatuh cinta sama si Anne, ini posisinya Anne itu adalah dayangnya Catherine of Aragon gitu ya. Jadi si Anne itu kayak ngambil suami majikannya gitulah ya. Nah, cuma si Anne itu dia pintar. Kamu kalau misalnya benar-benar jatuh cinta sama saya, jangan jadiin saya istri simpanan, jangan jadikan saya cadangan. Kamu ceraikan si Catherine, baru saya jadi istri sah kamu dan saya jadi Ratu Inggris. Saking cerdik, cerdas, dan pemberaninya ya. Dia memang digambarkan sebagai wanita yang cantik banget dan dia memiliki karakter yang unik pada saat itu. Meskipun dia bukan anak seorang raja, dia anak seorang bangsawan, tapi latar belakang keluarganya juga bagus. Oke. Nah, singkat cerita akhirnya karena si Raja Henry itu tergelepek lah ya sama si Anne ini, akhirnya dia mencari cara gimana ya caranya aku menceraikan si Catherine biar saya bisa nikah sama si Anne. Oke, karena Henry ini udah kepalang cinta kan sama si Anne, akhirnya dia mencari cara gimana caranya dia bisa membatalkan pernikahannya dengan Catherine. Dia memisahkan kerajaan Inggris dari gereja Katolik yang ada di sana, dan dia akhirnya membuat gereja sendiri agar dia memiliki wewenang dan membuat aturan sendiri untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine agar dia bisa menikahi Anne. Ya, gitu. Nah, akhirnya pernikahan Catherine dan Henry dibatalkan di tanggal 23 Mei 1533 saat Raja Henry itu berusia 42 tahun dan akhirnya dia menikahlah dengan si Anne Boleyn ini 5 hari setelah pembatalan pernikahannya dengan Catherine. Tanggal 1 Juni 1533 Anne Boleyn dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Nah, karena Anne ini masih muda, sekitar usia 20-an lah ya, dari pernikahan Anne dan Henry ini akhirnya Anne mengandung. Tapi ternyata ketika Anne melahirkan anak pertamanya, yang keluar jenis kelaminnya adalah perempuan, dikasih nama Elizabeth. Di saat itu Anne nangis ya, bukan berarti dia tidak menyayangi, tidak mencintai putrinya, tapi dia takut kan kalau Raja Henry bisa berpaling dari dirinya, karena dia tahu Raja Henry udah pengen banget kan punya anak laki-laki. Nah, pada saat itu Raja Henry bilang, ya sudah, tidak apa-apa, toh kita bisa mencoba kembali untuk memiliki anak laki-laki. Setelah kelahiran anak pertamanya yang diberi nama Elizabeth, yang pada nantinya dia menjadi Ratu Inggris perempuan pertama di dinasti Tudor, si Anne ini dia sudah hamil 3 kali, tapi tiga-tiganya dia keguguran.
Nah, setelah itu akhirnya si Raja Henry VIII ini mulai lagi nih keluar si red flagnya. Dia mulai lagi berselingkuh ya. Setelah dia merasa bosan sama si Anne yang nggak bisa ngasih dia anak laki-laki, akhirnya dia mencari cara nih Raja Henry VIII ini untuk menceraikan istrinya. Nah, kesalahan satu-satunya sama kayak si pertamanya, nggak bisa ngelahirin anak laki-laki. Akhirnya Raja Henry itu berdiskusi lah sama menteri kepercayaannya yang bernama Thomas Cromwell, yang akhirnya si Thomas ini memberikan ide gimana caranya si Anne ini dijebak agar dia bisa mendapatkan hukuman mati. Nah, akhirnya Anne dituduh berselingkuh karena di zaman itu perselingkuhan itu dianggap tabu banget, apalagi kalau dilakukan oleh seorang ratu Inggris. Ya, kalau misalnya ratu Inggris terbukti berselingkuh, maka hukumannya adalah hukuman mati. Akhirnya dengan segala cara si Anne Boleyn ini dituduh telah berselingkuh dengan empat laki-laki berbeda dan melakukan hubungan incest. Incest itu hubungan intim dengan sedarah ya, kakak kandung, adik kandung, ayah segitu itu. Nah, jadi si Anne ini dituduh melakukan incest kepada kakaknya sendiri yang namanya George ya, dan dia juga dituduh melakukan ilmu sihir untuk bisa meluluhkan hati Raja Henry VIII. Nah, ternyata ya semua akal bulusnya si Henry ini berhasil hingga pada akhirnya Anne dan kelima laki-laki yang dituduh melakukan perselingkuhan dengan Anne dihukum mati di tanggal 18-19 Mei tahun 1536 di Tower of London. Jadi di tanggal 18 Mei-nya itu keempat laki-laki yang dituduh berselingkuh padahal dia nggak bersalah sama sekali dihukum mati. Dan George Boleyn-nya, kakak kandung dari si Anne sendiri, dihukum mati di tanggal 18 itu. Bahkan Anne menyaksikan sendiri hukuman penggal kakaknya yang tidak bersalah itu. Pada saat itu Anne menangis sejadi-jadinya. Tapi gimana kalau dia udah bucin, dia tuh nggak bisa nyalahin Henry ya. Dia tuh tahu alasan Henry berlaku seperti itu tuh karena dia pengen cerai, tapi Anne nggak mau diceraikan oleh si Henry. Akhirnya dia bersikukuh untuk menjadi ratu Inggris dan akhirnya dia menerima hukuman ini. Satu hari sebelum dia dipenggal, di malam harinya dia sampai latihan. Dia bawa kotak balok kayu, dia simpen lehernya gitu kan untuk memastikan gimana caranya nanti besok pagi ketika saya dipenggal itu tebasannya tidak meleset gitu ya. Jadi dia bisa mati secara cepat. Dan saking red flagnya si Henry nih, anaknya Anne dan Henry yang namanya Elizabeth yang usianya baru 2,5 tahun ya. Jadi ibunya dipenggal dalam keadaan anaknya masih kecil, itu akhirnya diasingkan. Jadi nasibnya sama kayak saudara terdahulunya Mary ya, anaknya dari Catherine of Aragon itu, dia juga sama diasingkan dan dicoret namanya dari daftar tahta kerajaan. Anne Boleyn dimakamkan pun dalam keadaan yang tidak semestinya, tidak dihormati sebagai seorang ratu. Dia meninggal dalam keadaan dianggap pelakor. 10 hari dan mirisnya 10 hari setelah Anne dipenggal, ternyata Pangeran Henry melakukan pernikahan lagi dengan istri ketiganya. Sebenarnya namanya Jane Seymour. Jadi sebenarnya pada saat dia masih menikah dengan Anne, dan si Jane Seymour ini adalah salah satunya. Jadi dia tuh sebenarnya punya dua pilihan, mau nikah sama Jane Seymour dengan ada satu perempuan lagi, lupa aku namanya. Nah, akhirnya dia memilih si Jane Seymour itu dan nikahnya 10 hari setelah Anne meninggal. Gila kan ya. Nah, si Jane ini kebetulan sifatnya tuh berkebalikan dengan si Anne. Kalau Anne kan orangnya dengan dia cerdik, ambisius, dia pemberani ya, dia sering menentang kebijakan Henry. Kalau Jane itu orangnya tuh pendiam, penurut, orangnya sederhana, dan dia adalah satu-satunya istri Henry yang bisa memberikan anak laki-laki kepada Henry VIII. Jadi 8 bulan setelah pernikahannya, si Jane ini dia melahirkan putra pertamanya ya, yang bernama Edward, di tanggal 12 Oktober 1537 dengan persalinan yang panjang. Nah, akhirnya nggak bisa lahir normal. Dulu si Jane ini melahirkan Edward ini dengan proses persalinan sesar. Jadi disobek perutnya. Dengan persalinan selama 3 hari 2 malam, Jane Seymour setelah melahirkan Edward, 2 minggu kemudian dia meninggal dunia karena ada infeksi di perutnya akibat proses persalinan yang kurang higienis lah ya bahasanya.
Nah, cuman karena si Jane Seymour ini meninggal dalam keadaan Raja Henry itu masih bucin-bucinnya, ya namanya juga baru 8 bulan pernikahan kan. Akhirnya Jane Seymour itu dimakamkan secara layak ya, sebagaimana layaknya ratu dimakamkan, dan akhirnya Raja Henry itu berhasil menjomblo 2 tahun. Ya, hatinya tuh masih belum tergantikan oleh si Jane Seymour ini. Cuman karena dia merasa, wah saya ini udah mulai tua nih, saya kan harus punya anak laki-laki. Sementara kondisinya Pangeran Edward ini kebetulan memang fisiknya itu tidak terlalu baik. Jadi dia beberapa kali ya, nggak sering tapi beberapa kali sakit-sakitan. Pangeran Edward ini bukan seseorang yang memiliki fisik yang kuat. Akhirnya mulai lagi merontak-rontak jiwanya mencari pasangan. Nah, cuman masalahnya ini kan berita tentang kekejaman Raja Henry itu sudah menyebar di seluruh dunia bahasanya di situ. Jadi nggak cuman di rakyat Inggris, orang-orang pada tahu istri pertamanya diceraikan lalu diasingkan, istri keduanya juga dipenggal, istri ketiganya juga meninggal di saat melahirkan. Jadi Raja Henry agak susah putri yang cocok dijadikan Ratu Inggris untuk menemani Raja Henry ini. Akhirnya menteri kepercayaannya lagi turun gunung lah ya buat mencari siapa sih yang bisa dinikahi oleh Raja Henry ini. Nah, akhirnya si Thomas ini, si menteri kepercayaan Raja Henry ini menemukan seorang putri yang katanya cantik jelita orang Jerman. Nah, karena saat itu Raja Henry nggak bisa pergi ke Jerman untuk menemui putri Anne ini, namanya Anne juga. Jadi ini ada putri cantik jelita orang Jerman namanya Anne of Cleves yang katanya cantik jelita. Akhirnya diutuslah si menteri ini datang ke rumahnya Anne dan bersama seorang pelukis. Disuruh, kan kalau zaman dulu kan nggak ada foto ya, jadi seorang pelukis itu disuruh melukis wajahnya Anne untuk diserahkan kepada Raja Henry untuk dilihat cantik nggak sih atau segimana sih cantiknya putri Anne ini. Nah, akhirnya sudah selesai dilukis, dibawa ke Raja Henry. Pas dilihat, wah cantik banget, oke saya mau nikah sama putri ini, kata Raja Henry gitu. Jadi setelah Raja Henry melihat lukisannya dan ternyata cantik, akhirnya Raja Henry menulis surat sama Anne, saya ingin menikahi kamu, gimana kalau kamu datang ke Inggris. Akhirnya rombongan Anne datanglah ke Inggris sampai dia harus bermalam dulu di sebuah hotel, ya hotel pada zamannya gitu, sebelum besok paginya menemui Raja Henry. Nah, masalahnya Raja Henry ini udah gak sabar ya, ingin ngeliat seperti apa sih rupa aslinya Anne of Cleves ini. Nah, akhirnya dia datang ke tempat menginapnya si putri Anne ini, dan dia kaget ternyata ketika membuka pintu, yang buka pintu kamarnya si putri Anne itu tidak secantik yang ada di lukisan. Bahkan ada orang yang bilang kalau mukanya itu mirip kodok, hidungnya panjang, nggak cantik. Pokoknya di mata Raja Henry itu nggak cantik. Dan Inggris saat itu sedang memiliki, ya lagi-lagi ya, kepentingan politik dengan Jerman. Akhirnya mau nggak mau Raja Henry itu menikahlah sama si Anne ini. Tapi masanya dia nggak nafsu, Bu. Katanya karena kamu jelek aku nggak mau tidur sama kamu. Akhirnya selama pernikahan mereka, Raja Henry nggak pernah meniduri Anne, dan dia mulai berpikir lagi gimana caranya menceraikan istri keempatnya. Nah, akhirnya dalam perjalanan pernikahan mereka yang baru beberapa bulan itu, ketemulah lagi dengan dayangnya Anne. Lagi-lagi itu udah kayak lingkaran setan ya rasanya ya. Nah, jadi si Anne of Cleves ini dia punya dayang yang bernama Catherine Howard. Si Catherine Howard ini dia digambarkan perempuannya cantik banget, sampai-sampai si Raja Henry VIII ini bilangnya dia adalah bunga tercantikku. Dasarnya gombal, udah tuir juga gombal ya. Nah, cuman bedanya si Anne of Cleves ini anaknya pintar, meskipun dia yang katanya nggak terlalu cantik tapi dia pintar. Dia karena kayaknya memang si Raja Henry nggak suka nih sama aku, daripada aku menolak terus aku nanti dihukum metong juga ya kan. Akhirnya ya udah deh, aku pura-pura aja aku mau, tapi dia mengajukan syarat, Raja Henry, aku tuh sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu, aku sebenarnya tidak mau kalau kamu ceraikan aku, tapi jika itu keinginanmu ya sudahlah. Nah, si Henry kaget dong dengan reaksi Anne, loh kok dia gampang banget ya buat dicerain sama aku. Nah, dia kepalang senang karena dia pengen nikah sama si Catherine Howard ini kan ya. Nah, akhirnya si Anne ini diceraikan dan dia diberi hadiah yang banyak. Dikasih istana Anne Boleyn yang dulu itu dikasihin sama si Anne of Cleves. Kemudian dikasih juga banyak perhiasan dan barang-barang mewah sebagai rasa senangnya karena dia sudah meluluskan keinginannya buat bercerai. Nikahlah sama si Catherine Howard
Howard ini. Nah, masalahnya si Catherine Howard ini tuh kayak yang nggak tahu diri juga. Jadi dalam perjalanan dia menikah dengan si Raja Harry, harusnya aku udah seneng nih. Dayang awalnya gitu ya, diangkat statusnya jadi Ratu Inggris. Ternyata kalau ini emang gatel beneran. Dia berselingkuh dengan 4 orang laki-laki berbeda, dan kabarnya dia telah melakukan hubungan badan dengan keempat laki-laki itu. Menurut beberapa cerita ya, si Catherine Howard ini sebenarnya sayang sama Raja Henry. Cuman di perjalanan pernikahan mereka, si Catherine itu nggak kunjung hamil. Jadi dia tuh kayak muak loh. Saya kan pengen punya anak juga. Kalau saya nggak punya anak, katanya, nanti saya digimana-gimanain. Nah, lama-lama cintanya luntur lah ya sama si Raja Henry. Akhirnya dia berselingkuh. Nah, kabar ini akhirnya tercium juga sama Raja Henry VIII. Jadi Raja Henry itu menerima suratnya dari seseorang yang tidak dikenal ya, dan dia menceritakan kelakuan tabiat buruknya si Catherine yang sebenarnya. Jadi di surat itu dikatakan bahwa sebenarnya Catherine Howard itu bukan perempuan baik-baik loh, kata gitu. Dia telah menjalin hubungan diam-diam bersama kekasih lamanya, yaitu namanya Thomas Culpeper ya, Culpeper. Nah, sementara Thomas Culpeper ini adalah salah satu asisten kepercayaannya Raja Henry VIII. Jadi Raja Henry VIII tuh kayak tertusuk banget gitu ya. Tukang selingkuh diselingkuhin, gimana rasanya ya kan? Dan kononnya si Catherine ini ternyata menjalin hubungan juga dengan pria lain yang namanya Francis Drahama. Dan tadi aku bilang, selain itu dia juga telah melakukan hubungan badan dengan 3 pria yang berbeda. Nah, akhirnya setelah mendengar itu murkalah si Raja Henry VIII ya kan. Dan akhirnya si Catherine Howard ini mengalami nasib yang sama dengan Anne Boleyn. Jadi dia dikasih hukuman mati, hukuman penggal. Pada saat seseorang dihukum mati, biasanya kan dia tuh memberikan pidato terakhir kalinya, apalagi dia seorang Ratu Inggris ya kan. Nah, kalau si Anne Boleyn itu pada saat dia memberikan pidato sebelum dia meninggal, dia bilang bahwa dia mencintai suaminya, mencintai sang raja, dan dia bilang, saya tidak bersalah dengan atas tuduhan, tapi saya di sini tidak untuk membela diri, tapi saya bilang bahwa saya mencintai raja dan kalian harus tetap patuh bersama raja. Ya, yang akhirnya menimbulkan simpati masyarakat kan. Nah, si Catherine Howard ini malah bilang bahwa memang sebenarnya dia tidak mencintai Raja Henry VIII, dan satu-satunya laki-laki yang dia cintai adalah Thomas Culpeper. Dan langsung setelah dia pidato itu, ditebaslah kepalanya, metonglah dia di situ. Karena memang Raja Henry VIII ini masih kepikiran kan, dia belum punya penerus tahtanya, apalagi jadi anaknya siapa namanya, anaknya Jane yang namanya Edward itu, dia meninggal di usia muda pada akhirnya, sehingga akhirnya Raja Henry nggak punya keturunan laki-laki. Nah, dia akhirnya berusaha mencari lagi istri baru yang keenam yang bernama Catherine Parr. Nah, Catherine Parr ini dia tuh udah diseleksi. Jadi Raja Henry itu karena sudah punya pengalaman dari 5 istrinya, dia mencari perempuan tuh nggak cuma cantik doang, tapi dia harus pintar dan harus punya attitude yang bagus. Akhirnya ketemulah sama si Catherine Parr ini. Dan Catherine Parr ini karena dia saking baik ya hatinya, budinya, akhirnya berkat jasa Catherine Parr ini nama Mary dan Elizabeth, Ratu Mary, putri dari Ratu Catherine of Paragon, dan putri Elizabeth I yang merupakan putri dari Ratu Anne ya, Anne Boleyn. Nah, akhirnya dimasukkan kembali ke dalam daftar tahta warisan kerajaan karena dia baik. Ya, jadi si Mary sama Elizabeth balik lagi lah ke istananya. Dan Catherine Parr ini merupakan salah satu yang beruntung karena dia menjadi istri terakhir Raja Henry VIII, karena Raja Henry VIII meninggal dunia. Jadi mereka menikah tanggal 12 Juli tahun 1543, dan dia menikah beberapa tahun dengan Raja Henry, yang akhirnya Raja Henry meninggal di usia 55 tahun di tahun 1547. Raja Henry VIII yang udah 55 tahun ini udah mulai melemah, sering sakit-sakitan mungkin ya. Jadi mereka memang tidak dikaruniai anak gitu. Nah, sekian dulu ceritanya. Jadi dari istri pertama sampai istri ke-6 ya, ada yang diceraikan, ada yang mau diceraikan, ada yang dipenggal 2 orang, ada yang meninggal karena melahirkan anak laki-lakinya, dan ada yang diasingkan. Dan Catherine of Parr ini ya menjadi ratu terakhir dari Raja Henry VIII di dinasti Tudor. Oke.
Semoga paham dan enjoy ya untuk mendengarkan cerita aku. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa tulis di kolom komentar kalian pengen diceritain tentang sejarah Inggris apalagi, karena rencananya sih setelah ini aku akan membuat video tentang beberapa istri Raja Henry yang memang sangat menyita perhatian orang. Yang pertama yang Catherine of Aragon sama Anne Boleyn. Ya, nah setuju nggak? Kalau misalnya setuju tulis di kolom komentar ya, karena nanti aku akan bikin detail ceritanya, karena di sini kan aku akumulasi kumpulan dari cerita ke-6 istri Raja Henry si Red Flag itu ya. Jadi sebenarnya ya kehidupan ratu zaman dulu tuh nggak seenak yang kita bayangkan ya. Ya sudah ada aturan-aturan dari kerajaan Inggrisnya. Malah menurut aku lebih enak rakyat jelata nggak sih, meskipun nggak punya uang dia nggak usah pusing dengan hukuman-hukuman penggal seperti itu, diselingkuhin dan ya ceritanya seperti itulah ya. Nggak punya anak laki-laki deg-degannya minta ampun. Padahal kan kalau dari sains anak laki-laki atau anak perempuan itu kan ditentukan oleh gen ayahnya, betul nggak? Jadi sebenarnya yang bikin istri-istrinya nggak bisa ngelahirin anak laki-laki ya si Raja Henry itu sendiri. Jadi gemes deh aku. Oke deh ya, sekian dulu ceritanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang dalam penyampaiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.